Halo generasi Smart, kali ini kita akan belajar biologi mengenai materi replikasi, transkripsi, dan translasi. Bersama saya, Muhammad Afdal Fadli, yuk simak video ini sampai selesai. Yang pertama, mekanisme replikasi DNA. Dalam replikasi, DNA dikatalis oleh beberapa enzim. Nah, enzim yang pertama ada namanya enzim helikase yang berfungsi memutuskan ikatan-ikatan hidrogen untuk membuka heliks ganda DNA menjadi dua untai tunggal. Yang kedua, single strand binding protein, menjaga agar hidrogen yang dipisah oleh helikase tidak bersatu kembali. Yang ketiga, RNA primase untuk menggabungkan nukleotida RNA agar dapat membentuk primer. Selanjutnya ada DNA polimerase yang berfungsi menggabungkan nukleotida menjadi polimer DNA yang panjang. Dan yang terakhir ada DNA ligase, berfungsi menyambungkan fragmen-fragmen DNA atau yang disebut fragmen Okazaki yang baru terbentuk sehingga menjadi untaian DNA yang lengkap. Dapat dijelaskan, yaitu mula-mula heliks DNA yang berwarna merah pada gambar dibuka menjadi dua untaian oleh enzim helikase dengan bantuan topoisomerase yang mengurai tegangan untai DNA. Untai DNA tunggal dilekati oleh protein-protein pengikat untai DNA yang ditunjukkan oleh nomor 10 pada gambar. Untuk mencegahnya membentuk heliks ganda kembali. Nah, primase yang ditunjukkan oleh nomor 6 membentuk oligonukleotida RNA yang disebut primer. Dan molekul DNA polimerase yang ditunjukkan oleh nomor 3 dan nomor 8 melekat pada seuntai tunggal DNA dan bergerak sepanjang untaian tersebut. Nah, ketika dia bergerak sepanjang untaian tersebut, itu akan memperpanjang primer, membentuk untaian tunggal DNA baru yang disebut leading strand dan lagging strand. DNA polimerase yang membentuk lagging strand harus mensintesis segmen-segmen polinukleotida discontinue atau disebut fragmen Okazaki. Enzim DNA ligase kemudian menyambungkan potongan-potongan lagging strand tersebut. Nah, selanjutnya transkripsi. Transkripsi merupakan proses pengkopian atau penyalinan molekul DNA menjadi utas RNA yang komplementer. Nah, proses transkripsi berlangsung di dalam inti sel. Utas DNA yang digunakan bagi sintesis RNA disebut sebagai utas cetakan atau template. Sedangkan utas DNA lainnya disebut dengan utas pendamping. Dalam proses transkripsi menghasilkan 3 jenis RNA. Yang pertama RNA duta, yang kedua RNA transfer, dan yang ketiga RNA ribosomal. Ketiga jenis RNA ini berperan dalam proses translasi. Hanya mRNA yang akan diterjemahkan ke dalam protein. Proses transkripsi dikatalisis oleh enzim transkriptase atau RNA polimerase. Proses transkripsi dapat dibagi dalam 3 tahap.
Tahap yang pertama, inisiasi sintesis RNA. Yang kedua, pemanjangan atau elongasi RNA. Dan yang ketiga, penyelesaian atau terminasi sintesis RNA. Nah, yang ketiga, translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan urutan kodon pada RNAD menjadi urutan asam amino. Artinya apa? Asam amino akan dirangkaikan dengan asam amino lainnya untuk membentuk rantai polipeptida atau protein. Translasi ini berlangsung di sitoplasma, sehingga RNA harus dikeluarkan dari inti sel menuju sitoplasma. Translasi secara sederhana juga dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, inisiasi. Yang kedua, elongasi. Yang ketiga, terminasi. Semua tahapannya memerlukan faktor-faktor protein yang membantu mRNA, tRNA, dan ribosom selama proses translasi. Nah, generasi SMART dapat melihat pada gambar berikut hubungan antara replikasi, transkripsi, dan translasi. Nah, generasi SMART jika mendapatkan soal seperti ini tentang mekanisme replikasi DNA, generasi SMART harus perhatikan gambarnya baik-baik. Ya. Nah, baru melihat apa inti dari soalnya. Yang pertama mengatakan, tunjukkan. Jadi generasi SMART harus menunjukkan berapa enzim yang membantu di dalam proses replikasi. Yang kedua, fungsi dari nomor 6 dan nomor 9. Nah, generasi SMART untuk menjawab pertanyaan pertama, jadi generasi SMART dapat melihat nomor 3, nomor 4, nomor 6, 8, 9, dan 11. Nah, itulah enzim yang membantu dalam proses replikasi DNA. Nah, selanjutnya fungsi dari nomor 6 dan nomor 9. Nah, yang pertama, fungsi enzim primase yang ditunjukkan oleh nomor 6 membentuk oligonukleotida RNA yang disebut primer. Dan yang 9 itu adalah enzim helikase yang berfungsi membuka untaian ganda DNA menjadi untaian tunggal. Nah, soal nomor 2. Pada tahap transkripsi dimulai dengan membukanya pita double helix, double atau 2, oleh enzim titik-titik. Nah, generasi SMART kalau menjawab soal seperti ini perhatikan optionnya. Jadi generasi SMART harus fokus bahwa pada tahap transkripsi yang berperan itu adalah DNA. Dan yang lebih tepat itu adalah DNA polimerase. Semoga membantu ya generasi SMART. Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart School, generasi SMART berkarakter cerdas Ki.